saya bantu nyebrang kek. Pelan-pelan aja kayak nggak apa-apa. Udah kakek udah di seberang. Makasih ya mas. Iya sama-sama kek, tapi saya perempuan. Oh iya, makasih ya non. Hati-hati ya kek. Aduh, di rumah mana sih? Hah? Iya, oke, tungguin gue. Aduh, sorry banget, sorry. Maaf ya, gue nggak sengaja, gue buru-buru ada ujian. Sorry ya. Cewek lu. Apa? Lo bilang apa barusan? Maksud lo apa, hah? Kalau lu cowok, urusannya nggak bakal selesai cuma dengan kata maaf. Wah, gue nggak ngerti ya, lo itu berasal dari gua mana. Yang jelas cuma cowok sinis dan antisosial yang bisa cuma bawa-bawa gender. Terus ngerasa paling bener deh sejagat raya cuma karena kesalahan orang lain yang bahkan nggak disengaja. Banget nih, gue habis lihat video yang baru lo upload. Gue setuju sih sama yang campaign yang lo gagas. Baju lo kenapa? Oh ini kena cappuccino tadi. Ya ampun, gimana sih? Tumben lo mesen cappuccino, biasanya kan americano. Bukan buat gue sih, buat lo. Ih, so sweet banget sih. Kenapa sih lu nggak pernah sadar sama semua perhatian gue lah? Gue tuh sayang sama lo. Pak, please Pak, saya mohon banget Pak, saya dikasih ujian susulan ya Pak ya. Ayo dong Pak, gimana nanti nasib nilai saya Pak kalau saya nggak dapat nilai? Aduh Pak, ayo dong Pak ya, please banget Pak. Iya, itu masalah kamu. Yang butuh nilai kan kamu, bukan saya. Pak, saya mohon banget Pak, please ya Pak ya. Tapi aduh gimana? Pak, Bapak jangan gitu dong Pak, ya. Aduh Pak, maafin saya. Aduh ini gimana masangnya? Pak, maafin saya Pak. Pak, iya. Gimana ya caranya supaya gue bisa ngungkapin perasaan gue sama Sheila? Puisi? Ya elah, mendingan gue ngerjain soal statistik 100 biji. Daripada suruh bikin puisi, mana bisa gue bikin puisi? Puisi, nggak salah denger gue. Hah? Kok ditutup sih? Gue kan kepo. Enggak, ini nggak penting juga sih. Udah mau pulang. Yaudah, yuk pulang yuk. Udah pada langsung pulang.
Sarah nih. Aku jadi nervous kayak gini. Aku cabut aja deh. Mbak, ini ada titipan bunga mawar Dari siapa? dari cowok itu. Panas bener. Apaan nih? Aduh, ganggu aja gue mau tidur. Ntar juga paling diambil. Halo? Oh, iya, aduh bentar lagi deh gue ke situ. Iya, bawel. Sabar. Kok masih di sini aja? Gue pikir udah ada yang ngambil. Ini siapa sih? Ngintip dikit nggak apa-apa kali ya? Apaan nih? Tuh, Lala. Buat gue. Apa sih gue suka tiduran di sini? Apaan lagi nih isinya? Jangan-jangan ini voucher gratisan nih. Tahu aja gue suka ginian. Untuk Lala, perasaanku padamu seperti 8/0 dalam matematika. 8 yang tanpa ujung adalah cintaku, 0 itu aku tanpamu. Jika 8/0 sama dengan N, maka N itu adalah kamu. Jadilah 8/0 adalah aku padamu, tak terdefinisi. Raga Dwi Praja siapa sih? Baru ini gue dapet puisi gini-ginian. Tapi bagus sih puisinya. Ya udahlah. Stop.
Melo udah balik? Ya, biasanya juga balik jam segini kali. Terus lo gak kasih selamat gitu sama gue? Selamat. Buat apaan? Gue baru jadian sama Sheila. Sheila Anastasia gebetan lo itu? Yang mantan gadis sampul kan? Ih, kok dia mau sih sama lo? Yang enak. Ya iya mau lah. Gue kan ngegombalinnya pakai kata-kata romantis gitu. Alah, paling lo juga pakai lirik lagu band favorit lo itu. Ngaku deh lo. Kok lo tahu sih? Tahu lah. Aduh please deh. Lo ya dari mantan-mantan lo yang sebelumnya. Gak ada cara lain apa? Yang terakhir coba pakai apa tuh? Lirik lagunya Carpenters ya kan? Basi banget lo emang. Iya sih. Tapi kalau yang ini beda, ini lebih dalam. Soalnya gue bikin pakai kata-katanya itu lagunya Radiohead. Ya elah, cara lo tuh emang ya basi. Tau gak basi? Basi gak ada cara lain apa? Lah terus yang nggak basi kayak gimana? Ya apa kayak bikin puisi pakai soal matematika gitu? Mana ada? Ngaco. Ada? Siapa? Ya ada, pokoknya ada. Ngarang lu. Ya nggak ada lah. Nih ya, palingan juga kalau yang bikin puisi pakai soal matematika juga paling cuma cowok introvert. Cowok yang kurang kerjaan. Ya tapi Sorry, ada keperluan apa ya datang sini? hai. Oh lo, ngapain lo kesini? Gue lo nggak ada yang mau diomongin gitu sama gue? Kenapa? Lo masih belum puas ya? Hah? Masalah kemarin? Nggak puas lo ngelabelin gue manusia goa lah, antisosial lah. Nih cowok beneran naksir sama gue nggak sih? Jutek amat. Ya nggak semua cowok berani nunjukin dirinya langsung. Kalau tuh cowok introvert, dia bakalan cuek sama lo. Bahkan kesannya kayak nggak peduli gitu. Padahal mah peduli banget. Nih ya, yang biasa terjadi. Kalau nggak lo diajak berantem, palingan juga ada pendapat. Nah, di situ cara dia narik perhatian lo. Sebenarnya gue kesini bukan cuman buat itu sih. Pada saat lo ajak ngobrol tuh cowok, kalau dia nggak berani nantang batal, terus dia lebih milih mainin HP, nah itu bisa jadi dia suka sama lo. Lo mau ngapain sih datang sini? Cepetan deh, jangan membuang waktu. Apa? Kita belum kenalan. Gue Stella. Raga, lu datang sini cuma mau ngajak kenalan? Enggak, bukan gitu doang sih. Gue mau jadi relawan. Relawan pengajar anak-anak jalanan, iya. Lu serius mau jadi relawan yang gak main-main? Soalnya kalau cuma buat gaya-gayaan di sosmed, mendingan gak usah deh, males gue. Lo tuh bisa gak sih, Nis? Percuma ya gue kesini. Buang waktu ternyata. Percuma. Sorry. Bukan gitu maksud gue. Ya soalnya jarang-jarang aja ada orang yang mau datang langsung ke sini buat daftar kayak lo. Bentar.
formulir. Sayang jangan galak-galak. Apa? Aku nggak nyangka loh, akhirnya kita jadian juga. Aku kira kamu bakal PHP-in aku. Ya nggak mungkin lah. Cewek secantik kamu aku PHP-in. Oh, jadi kalau aku jelek, kamu bakal PHP-in aku, gitu? Sayang, aku itu suka sama kamu apa adanya. Kalau kamu cantik, ya itu memang udah bawaan kamu dari lahir. Ya kan? Dan nggak akan hilang. Ya, aku harap kamu bisa nerima aku apa adanya juga. Wah, siapa sih hari libur kok pagi-pagi nelfon? Halo. Stella, lo di mana? Kita udah sampai di belakang parkiran kampus nih. 20 menit lagi mau jalan. Siapa nih? Raga. Ya ampun. Iya. Yaudah pokoknya 20 menit lagi kita jalan ya. Kalau lo nggak datang, langsung gue blacklist. Dasar kejam. Apa? Enggak ini jam gue mana ya? Halo? Ih. Waduh, tumben bangun jam segini. Emang rajin kali gue. Alah. Oh ya, ini adik aku. Namanya Stella. Dia juga biasa dipanggil Lala sama kayak kamu. Oh, hai, Sheila, Stella. Yaudah kalau gitu gue langsung deh. Buru-buru banget soalnya. So sibuk. Gue sibuk. Yaudah ya. Ya, Bye. hati. Adik kamu kalau kemana-mana mau pakai motor trail gitu ya? Iya. Maklumin aja. Spesies langka. Jatuh. Ini yang lainnya mana belum nyampe? Cuma kita bertiga doang. Loh, kamu tuh gimana sih? Sebelum sama kamu gabung ya, kita itu cuma berdua aja loh. Ya, lagian siapa sih yang mau ngabisin weekend di tempat kumuh begini? Ini kan juga jalan sama pacar ya kan? Apaan sih lo mulai deh? Ya udah. Pokoknya intinya itu kita di sini adalah jomblo yang berfaedah. Hidup jomblo. Hidup jomblo. Hidup jomblo. Tuh kan. Aku ditinggalin terus. Ya, bagus. Gak. Kak, maaf ya kak.
apa-apa. Lanjut belajar lagi. Oi, modusin siapa lagi lo? Mana? Lo udah percaya kan sama omongan gue? Iya, dugaan gue meleset. Gue pikir si Sheila demen tuh sama si kutu buku songong itu. Ya enggak lah, Sheila itu deketin Daga cuma karena manfaatin demi nilai doang. Wah, berarti bahaya juga ya cewek zaman sekarang. Tapi kalau dipikir-pikir, lebih bahayaan lu. Lu kan buaya. Udah lah, yang penting kan gue udah buktiin nih kalau gue sekarang pacaran sama Sheila. Berarti lo harus tepatin dong janji lo. Urusan duit aja lu nggak pernah lupa. Iya. Pada pintar, pada tahu lagunya. Makasih ya buat hari ini. Jangan kapok. Iya nggak apa-apa, santai aja lah. Gue malah makasih. Seru tahu tadi, gue juga seneng ketemu sama mereka-mereka. Seru banget. Bahkan kayaknya sih lebih seru dari pacaran. Mungkin juga sih. Tapi nggak tahu deh, belum pernah pacaran soalnya. Oh, pantasan. Ya udah kalau gitu gue langsung balik aja ya. Oh, Oke. oke. Bye. Ya, Lala. Hah?
cinta beneran deh sama dia. Awalnya padahal gue pikir dia itu cowok nyebelin, aneh. Ya tapi ternyata dia justru bisa nge-treat hati gue yang kaku. Tapi kalau dia emang gak berani jujur, kayaknya emang harus gue deh yang bertindak. Iya, benar. Gue kan bukan Cinderella yang cuma nunggu dijemput pangeran. Gue yang bakal jemput pangeran gue. Well, I'm coming, my friends. Itu loh, Gak. Benerin. Masih kotor tuh. Gak. Tapi ngomong-ngomong ya, kalau tak lihat-lihat, Stella itu naksir loh sama kamu. Suka gitu sama kamu. Udah deh, diem deh. Jangan mulai-mulai deh ya. Toh, gini loh kamu. Kamu tuh kalau dikasih tahu itu nggak percaya. Gak, tapi beneran loh, Gak. Stella itu suka loh sama kamu, Gak. Ya nggak, lu tau dari mana kalau dia naksir sama gue? Ya ampun, Gak. Ya kelihatan kayak laus. Kamu tuh gimana sih jadi cowok, ya? Kok nggak peka gitu loh? Gak kesini ya. Udah sini dulu. Mendingan gini dah. Kamu itu jadian aja sama Stella. Ya nanti kalau udah pacaran, ya toh, biar aku sama Stella. Ya. Bocah pun. Aduh. Loh kalau aku gendeng kan kamu juga gendeng, kamu kan sepupuku. Oh iya. Dasar bocah gendeng. Bener juga sih omongan lu. Udah, seram tuh yang bener. Tuh banyak banget PR-nya. Dimas, lo tau nggak Raga di mana? Raga mungkin ada di belakang. Yaudah deh, Ono apa sih? nggak apa-apa. Makasih ya. Loh kok aku ditinggal? Alah ya udahlah, jangan PR aja. Ya, lo mau kemana? Itu ke perpus. Oh, kalau gitu gue duluan ya. Lah, tunggu lah. Lu udah terima surat dari gue? Surat apaan? Surat yang di dalam botol kaca yang gue taruh di kotak pink di bangku taman tempat biasa kita duduk di situ. Jadi surat cinta ini bukan buat gue. Stella, harusnya lo tuh sadar dari awal. Kalau cowok kayak Raga nggak mungkin naksir sama cewek kayak lo. Emang isinya surat apaan? Itu surat. Duh, gue buru-buru nih, Gak. Duluan ya. Gue sayang sama lo. Gue nggak salah denger kan? Gue sayang sama lo udah sejak 2 tahun yang lalu. Waktu lu bilang lu mau berteman sama gue, si kutu buku antisosial yang dijauhin sama banyak orang. Sorry agak, gue udah jadian sama Steven. Sorry banget ya. Tapi kita masih bisa jadi teman kan? Makasih ya lo udah mau jujur sama gue. Tapi gue emang beneran gak bisa lebih dari teman sama lo. Gue duluan ya. Steven udah nungguin.
Mau ketemu Stella. Ngapain lu cari Stella? Hah? Ada hubungan apa lo sama adik gue? Lu tanya aja sendiri sama adik lu. Cupu, lu denger ya. Kalau lu berani macem-macem sama adik gue, lo terima nih akibatnya. Kakak lo apaan sih? Norak tau nggak? Udah gaya jalan. Lah, mau kemana, lah? Lah! Halo, Rob. Gue butuh bantuan lo. Sorry ya, kakak gue biasanya nggak pernah kayak gitu kok. Nggak apa-apa kok, nggak usah dipikirin. Gue udah biasa digituin. Oh ya, berarti kita jadi meeting hari ini kan ya sama Pak Adi buat project Sahabat Hijau. Ya, tapi habis itu lu ikut gue. Kemana? Apaan sih ini? Turun. Lu kan Robby kan temannya Steven yang di kampus. Mau apa lo? Gue minta sama lo jauhin Stella. Emang lu siapa? Bodyguardnya? Wah, songong. Sikat! Dek, Kenapa? gue minta lo join Raga ya. Lah, kenapa sih? Gue nggak suka kalau adek gue deket sama orang yang dianggap aneh sama semua orang di kampus. Tunggu, lo bilang aneh. Lo sadar gak sih kalau pacar lo sendiri aja tuh sahabatan sama Raga? Sheila tuh cuma manfaatin Raga. Nggak mungkin. Iya. Sheila tuh deketin Raga tuh cuma demi nilai. Dan semua orang tahu itu. Asal lo tahu ya,
Tugas-tugas Sheila itu Raga yang ngerjain. Jadi nggak mungkin perempuan kayak Sheila mau sama cowok kayak Raga. Pokoknya gue minta lu jauhin dia. Lo emang kakak gue, tapi lo tuh bukan papa. Jadi lo nggak usah deh ngatur-ngatur hidup gue. Dimas, Raga mana sih? Gue tuh ya udah nyari dia ke perpus, ke ruang BEM. Terus tadi juga dari taman belakang nggak ada. Kemana sih dia tuh? Raga hari ini tidak masuk kuliah. Loh, masuk kuliah? Emang dia kenapa? Iya, itu raganya sakit, habis dipukul gara-gara kamu. Loh, aku kok ditinggal lagi? Ya ampun, jadi beneran dibilang sama... Lu cuma ikutin aja rencana gua. That's it. Oh, iya Mas. Kalau ada yang nanya bilang aja lu dikirim sama Robby ya. Oke, baik Mas. Ingat, jangan sampai Sheila tahu. Sebentar lagi gue sampai. Jalanin sesuai rencana. Kak Steven katanya mau pemotretan di puncak. Kok kameranya ketinggalan di situ sih? Mana ya?
Halo, La. Makalahnya udah lu cek belum? Gue udah kirim lewat email. Belum sih, emang harus selesai sekarang ya tugasnya? Katanya deadline-nya besok. Iya nggak sih? Aduh, iya gue lupa. Gimana ya? Lu tuh emang selalu lupa. Ya udah gini deh. Lu kerjain aja sebagian, nanti sisanya gue yang ngerjain, ya? Thanks ya. Lo tuh emang sahabat terbaik gue. Iya, sama-sama. Tapi gue nggak butuh cuman jadi sahabat lu doang, lah. Gue mau lebih dari itu. Apa? Itu Rani. Kamu kenapa? Kok bete gitu? Itu aku ada tugas, terus deadline-nya besok. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kamu urusin aja dulu tugas kamu. Terus ke taman bunganya gimana? Ke taman bunga mah masih bisa nanti-nanti. Yang penting kan tugas kamu dulu. Maaf ya. Nah, aku maaf. Yakin? Oh, jangan sekali-sekali. Yaudah, kalau gitu aku masuk dulu ya, aku bikin tugas. Halo, permisi. Mas Stevennya ada? Ya, saya sendiri. Kenapa ya, Mbak? Perkenalkan, saya Siska. Ada apa ya? Pak Robi meminta saya untuk datang ke sini. Resep. Siapa yang? Ini yang Mbak. Bentar ya, aku ke minimarket dulu. Bentar. Tadi pacar kamu? Oh, bukan itu, Mak. Adek aku. Biasa kalau adek kakak itu memang udah biasa. Ya, namanya adek kakak kan saling sayang menyayang. Oh iya. Hai. Kamu ada di sini? Iya nih, Kak Steven mana? Tadi sih katanya mau ke minimarket. Oh, ini loh, kameranya tadi tuh ketinggalan. Ya udah deh, gue cuma mau nitipin itu doang sih. Oke. Toiletnya di sebelah mana sih? Mana di kalau nggak salah? Coba deh. Gue jalan sekalian deh, mau lihat view-nya bentar. Nitip ya? Oke. Kamu udah lama tinggal di sini? Dari belum lahir udah tinggal di sini malah. Enggak kelawan apa, Pak. Ya udah, aku duluan ya, aku pulang duluan ya. Stop. Pasin! Balikin nggak? Apaan sih lo? Gak. Gue gak nyangka ya sama lo, ternyata lo. Ini bukan urusan lo. Ini udah jadi urusan gue sekarang. Ternyata bener kakak gue. Dia bilang gue harus jauh dari lo, karena ternyata lo tuh gak cuma aneh, tapi lo juga picik. Tuh, ambil kalau lo mau. Steven bisa dapet cewek lain, gue nggak bisa. Gue nggak bisa hidup tanpa Sheila. Jangan temuin gue lagi ya. Gue harap kita nggak saling kenal. Ternyata selama ini gue ketinggian ya nilai lo. Gue salah. Ternyata lo tuh gak cuman bodoh, tapi lo juga gak bisa bedain mana yang palsu sama yang tulus sama lo. Oke, gue setuju mulai sekarang kita gak perlu lagi sama dia. Itu dari
kemana aja sih? Tadi katanya mau ke toilet. Muter-muter aja tadi, lihat-lihat daerah sini. Minum dulu. Lu bawa baju nggak? Ya, bawa kaos doang sih. Mendingan lu nginep aja di sini. Daripada lu pulang ngapain? Udah malam juga kali. Begitu lu juga udah repot-repot bawa kamera gue. Iya, udah malam. Lagian lo bawa motor juga kan? Udah nginep sini aja. Halo? Halo, La. La, ini aku Dimas. La, aku mau tanya, kamu tahu Nda Raga di mana? Enggak tuh, gue nggak tahu. Loh, aduh. Raga di mana ya, La? Dia tuh bilang sama aku kemarin mau hunting lokasi di Puncak, La. Tapi sampai sekarang belum pulang juga. Ditelepon juga ndak bisa HP-nya. Aduh, aku khawatir banget, La. Kamu pasti tahu kan Raga di mana, La? Kasih tahu aku ya. Mulai sekarang gue sama Raga udah gak ada urusan apa-apa lagi. Loh, kok kamu ngomong gitu sih? Emang kamu lagi berantem ya sama Raga? Lo tanya sendiri aja deh sama sepupu lo itu. Sorry ya. Stella. Yuk. Kalian duluan aja deh. Gue masih ada hunting lokasi buat field trip. Ya udah. Ya udah. Oke. Gak. Mas, ini kenapa, Mas? Jatuh. Gak. Mas, tolong, Mas. Iya. Untung nggak ada luka fisik yang serius. Tapi kita tetap harus CT scan ya. Untuk memastikan kalau semuanya baik-baik aja. Kamu bisa dengar suara saya? Sekarang saya mau tanya kamu, nama kamu siapa? Apa kamu bisa ingat ya? Saya Raga Dwi Praja. Akar 256? 16. Kalau akar 16? 4. Kacamata saya mana ya? Kalau lupa sih kan lo sekarang pakai soft lens. Lo masih inget gue kan nggak? Kamu siapa emang kita pernah kenal ya? Dari hasil CT scan ini menunjukkan tidak ada masalah serius. Semuanya baik-baik aja. Tapi kalau lihat dari gejalanya, kemungkinan teman Anda mengalami TGA. TGA itu apa ya, Dok? Transient Global Amnesia. Penyakit ini belum diketahui secara pasti penyebabnya. Tapi benturan ringan di kepalanya itu bisa merupakan salah satu penyebabnya. Pasien masih bisa ingat untuk memori atau ingatan jangka panjangnya. Contoh, namanya, alamat rumahnya, dia masih bisa ingat. Tapi apa, Dok? ingatan jangka pendeknya, dia tidak akan bisa ingat lagi. Penyakit ini
hanya dialami selama kurang dari 48 jam. Dan ada satu hal yang perlu diketahui. Dia tidak akan ingat lagi kejadian hari ini. Hah? Gimana, Dok? Penderita TGA tidak akan ingat kejadian pada saat dia amnesia atau hilang ingatan. Jadi, untuk kejadian hari ini, dia tidak akan bisa ingat. Bahkan dia tidak akan ingat kalau dia pernah ketemu dengan saya. Dan dia juga tidak akan ingat kalau dia pernah dirawat di rumah sakit ini. Kenapa? Sekarang tanggal 2. Iya. Gue pikir tanggal 17 April 2017 loh. Gue bisa di puncak sih. Gue nggak mungkin ngomong kejadian yang sebenarnya. Raga pasti bakal shock. Hei, Hah? Apa? Sorry, lo barusan nanya apa? kok kita bisa di puncak? Iya, lo pikir aja cewek sama cowok di puncak berduaan. Enggak, jangan bilang kalau Iya, kita pacaran. nggak mungkin. Gue mau telepon Dimas. Gue mau pastiin dulu. Handphone. Sini handphone. Nggak. Handphone. Nggak aktif lagi. Dompet. Dompet. Tadi kan lo bawa di rumah sakit kan? Buat bayar dokter. Mana sini? Nggak. Cepetan dompet. Gue selalu naruh foto orang yang gue sayang dalam dompet. Jadi kalau emang omongan lo benar, pasti foto lo ada di sini. Iya. Nggak. Nah. Sebenarnya. Ini nemu. Sebenarnya. Nama lo siapa sih? Lala. Kenapa? Lo ngeliatin gue kayak gitu? Lo gak percaya sama gue? Gue mau tanya lo satu hal ya. Oke. Kalau lo bisa jawab, mungkin gue percaya omongan lo. Oke. Kenapa gue suka matematika? Itu karena... Lo gak bisa jawab kan? Karena semua hal di dunia ini bisa dipahami dengan bilangan. Kayaknya kita balik ke Jakarta deh. Ya udah. Ayo. Tapi kenapa gue bisa di puncak? Ya udah lah, nggak penting. Berarti itu penting. Cewek kan kayak gitu. Apa yang dipikir sama yang diomongin beda, nggak sinkron. Apaan sih, lo tuh emang nyebelin banget ah. Kalau ninggalin gue, Lainnya kalau gue bukan itu. Lo mau tahu apa yang gue mau?
Aman lah, insya Allah. Itu pemandunya aja nggak yakin tuh. Wah, lu kenapa sih lo takut? Gak berani? Aduh, masa ngaku sih? Thanksin banget. Enggak takut. Bener. Ya kalau lo emang takut, nggak apa-apa. Kita main di situ tuh. Di situ kan ada ayunan, ada perosotan. Kita main yang lain aja, gimana? Gue berani. Yaudah, Mas, bantuin saya turun bentar. Dah, kalau lo beneran berani, lo duluan deh. Naik. Ayo, udah, yuk, Mas, bantuin. Mas, bantu mas. Udah pelan-pelan. Bisa. Enggak, ini pada karatan besinya nih. Enggak, gue udah sering naik ginian. Aman, seru. Gue tunggu. Makasih ya. Kamu tuh emang gak ada capeknya. Apa? Kamu nggak salah denger ya. Biasanya kan gue lo. Aku boleh tanya gak sama kamu? Apaan sih, Ga? Kayak wartawan deh. Serius dong lah. Ya udah, iya apa? Kamu kenapa sih mau pacaran sama aku? Orang yang dianggap alien sama semua orang di kampus. Ya karena aku juga alien. Apaan sih, udah ah. Ngomongin yang lain kayak apa gitu. Kamu tahu nggak? Sebenarnya aku tuh takut banget sama ketinggian. Oh ya? Kamu tahu kenapa aku takut sama ketinggian? Aku belum pernah ceritain ini sama siapapun. Dulu waktu aku masih kecil, papaku selingkuh sama orang. Dan mamaku yang waktu itu sayang banget sama papa. Dan dengan hancur hatinya dia ninggalin aku sendirian. Dia loncat dari gedung apartemen di depan mata kepalaku sendiri. Gak udah stop, gak usah dilanjutin ceritanya ya. Gak udah. Gak, sebenarnya ada yang mau aku omongin juga sama kamu. Ngomong aja nggak apa-apa. Sebenarnya
foto. Ya kak, panjang ceritanya. Kemarin itu kamu tiba-tiba ada di sini. Aku lihat kamu lagi ngejebak. Enggak. Aku nggak mungkin ngelakuin itu. Ya tapi emang ini kenyataannya, Ga. Kamu pergi deh. Pergi! Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Aku gak akan pernah ninggalin kamu sendirian kayak mama kamu. Apapun yang terjadi,
Gak. Sudah bangun? Mau saya buatkan teh, Mas? Akang siapa? Saya Asep, penjaga villa ini. Mas kan lagi sewa villa ini. Masa lupa? Saya sendirian. Setahu saya, iya sendiri, Mas. Saya mau langsung pulang aja, Kang. Gak bikin kopi dulu, Mas? Nggak usah, makasih. Apaan nih? Dasar ya lo cowok buaya. Tiga-tiganya lo jadiin gue bahan taruhan. Oh, jadi lo ngejebak gua ya? Sela, kamu jangan percaya sama dia. Aku sayang banget sama kamu. Beneran kok. Sayang, yuk kita jalan. Lo jangan percaya sama dia. Dia tuh cowok sakit. Nah, nggak kemana aja. Tuh kan baru diomongin udah datang aja. Bagus. Walah enggak. Kamu itu dari mana aja? Se. Ini kamu kenapa mukanya? Hah? Kok babak belur gitu? Habis dari puncak. Ya aku tahu kamu tuh habis dari puncak, tapi HP-mu nggak bisa ditelepon. Mau alasan apa? Nggak ada sinyal. Hah? Baterainya habis. Ya toh? Klasik alasan kamu. HP gue hilang. Ah! Loh, kok bisa? Cerita. Panjang ceritanya. Aku tahu ini pasti kamu berantem kan sama Stella. Ya toh? Oh, udah deh, gue capek, gue mau istirahat dulu. Udah, jangan Enggak, tapi bentar dulu. Kamu cerita dulu ini kenapa? Udah. Enggak. Enggak. Kamu lagi sibuk enggak? Lumayan. Ini ada titipan buat kamu. Apaan tuh? Itu surat pengunduran dirinya Stella jadi relawan. Ya udah. Loh, kok kamu malah bilang ya udah sih? Gak gini loh, Gak. Sebentar, kamu tuh kenapa sama Stella? Kamu berantem? Kamu putus? Atau apa? Dengar ya, Dim. Gue mau berantem, mau apaan kayak Mas Stella, bukan urusan lu. Mau dia ada atau nggak ada sama aja. Orang kita juga biasanya berdua kok. Kenapa sih? Ya aku juga tahu itu bukan urusanku, Gak. Aku tuh cuman mikirin anak-anak, Gak. Anak-anak pasti ngerasa kehilangan sosok seorang Stella, Gak. Nggak usah mikirin anak-anak. Anak-anak udah gede. Loh, Gak. Kok aku ditinggalin lagi? Mbak, surat, Mbak. Iya. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama.
Untuk Stella. Aku pernah membaca sebuah buku yang mengatakan kalau tak ada kata untuk kangen yang paling kangen. Pusat kangen, inti kangen. Tak ada kata yang paling tepat menggambarkan kangen itu sendiri. Seperti itulah aku padamu. Tak ada kata yang paling tepat menggambarkan perasaanku. Aku rasa kata cinta terlalu mudah. Karena aku mencintaimu bukan dengan kata cinta, melainkan dengan kata yang entah, kata yang tidak kamu mengerti, tapi kata itu berbunyi seperti sebuah nada. Lala, lala, lala. Aku lala padamu, Stella. Raga Dwi Paraja.